Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kemarin sebelum saya berangkat ke Kalasan ini, saya ketemu dengan tukang servis AC karena sudah 3 hari AC kamar dan juga kantor kevikepan itu rusak. Dalam pertemuan dengan tukang AC itu, ia bercerita soal keluarganya. Ia mempunyai 4 anak, tetapi anak yang nomor 4 yang lahir 2 minggu yang lalu dalam keadaan yang tidak sempurna. Mohon maaf, tidak ada langit-langit dalam mulutnya, lalu juga bibirnya dalam keadaan sumbing. Belum lagi besok dia harus sidang karena untuk mengurus BPJS, karena nama di KK dan di KTP itu ternyata tidak sama. Ia berusaha bagaimana ketika tahu kondisi anaknya yang lahir dalam situasi yang tidak sempurna ini. Ia lalu mencari dot khusus ternyata, dan dot itu harganya tidak murah. Mencari keliling kemana-mana, lalu mendapatkan dot khusus itu seharga 1 juta, itu dot saja. Anak itu akan dibantu oleh salah satu rumah sakit dengan biaya BPJS, tetapi menunggu sampai berat badan anak itu cukup 5 kilo, baru bisa nanti diadakan operasi. Cerita yang sangat mengharukan menurut saya. Tetapi di sisi lain, saya bisa merasakan bagaimana dengan anak ini yang umurnya baru 2 minggu, tetapi saya percaya betul bahwa orang tuanya adalah orang tua yang bertanggung jawab. Mereka adalah orang tua yang sungguh-sungguh mau menunjukkan cintanya, kasih sayangnya secara total kepada putranya yang tidak sempurna ini.
dalam ketidaksempurnaan, keluarga ini mempunyai kasih yang sempurna. Dan tentu saja keluarga ini berharap anak yang tidak sempurna ini pun akan mendapatkan kasih yang sempurna dari kedua orang tuanya. Sementara di waktu lain, saya kedatangan seorang ibu yang sudah sepuh. Dia bercerita menangis karena ia dimarahi oleh anaknya. Setiap kali apa yang dibuat oleh ibu ini yang usianya sudah di atas 75 tahun, selalu saja anaknya ini tidak pernah berkenan. Yang ada selalu dimarahi. Saya bertanya, apakah itu anak pungut? Ibu itu mengatakan, tidak Romo, itu anak kandung saya. Saya mengistilahkan anak tadi, keluarga tadi yang pertama adalah keluarga yang surplus cinta kasih. Tetapi ibu yang umurnya sudah di atas 75 tahun ini adalah ibu yang mengalami defisit cinta kasih. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, yang merupakan hari untuk mengungkapkan betapa dalam dan personalnya cinta Allah kepada manusia. Kita diajak sebagai pribadi-pribadi, sebagai personal orang beriman untuk diajak bersyukur, karena kita ini adalah orang-orang yang mengalami surplus cinta kasih dari Allah. Tampak dalam bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang patut kita syukuri, bahwa kita adalah orang-orang, pribadi-pribadi yang mengalami surplus akan cinta kasih Tuhan. Apakah itu memang sungguh pantas untuk kita terima? Apakah itu sungguh-sungguh pantas dan layak untuk kita terima? Sebetulnya tidak layak untuk kita terima sebagai orang-orang yang mendapatkan cinta kasih Allah itu. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Keluaran, Musa mengatakan jelas sekali, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tegar tengkuk, tahu ya? Tegar tengkuk ini gimana ya? Dikandani angel, anane waton suloyo, Daniel Waluyo. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. Bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan kami. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa, tetapi kasih Allah akan diri kita. Allah tidak menghukum, tidak menghakimi, tetapi Allah menghendaki supaya kita memperoleh keselamatan. Kita adalah pribadi-pribadi yang mendapatkan surplus cinta Allah di dalam hidup kita ini. Hanya persoalannya adalah apakah surplus dari Allah yang telah mencintai kita itu sungguh-sungguh mampu untuk kita terjemahkan, kita wujudkan dalam kehidupan konkret di tengah-tengah keluarga kita. Seringkali anak-anak tidak kuat atau tidak betah ketika harus mendampingi orang tuanya
yang sudah mulai lupa-lupa. Seringkali kita mengatakan gampang marah ketika orang tua kita nasihati dan tidak mendengarkan kita, padahal memang sudah tidak bisa mendengarkan. Kesabaran kita hilang ketika harus mendampingi orang tua yang sudah tidak berdaya. Tidak jarang orang tua mengalami defisit cinta di tengah-tengah keluarganya. Bisa jadi anak-anak kita pun juga mengalami defisit cinta dari kedua orang tuanya, yang seakan-akan kalau sudah diberi ini itu dalam bentuk materi itu semuanya sudah cukup. Tidak. Memberi cinta secara total itu sungguh-sungguh penting. Semoga Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Allah yang telah lebih dulu mencintai kita mampu membalas cinta Allah itu dalam kehidupan yang nyata dengan mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Wujud konkretnya apa? Jelas, kalau Allah ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal itu harus diapakan? Dikorbankan. Maka wujud konkret sebagai orang yang mencintai dan telah dicintai oleh Allah adalah kerelaan untuk berani berkorban kepada orang-orang yang dicintainya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri.